Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Banda Aceh Darussalam sekitar 1496 Masehi. Merujuk Sumatera and the Malay Peninsula 16th year century dalam Digital Atlas of Indonesian History. Kerajaan ini pun didirikan di wilayah Kerajaan Lamuri dan mengalami ekspansi hingga menyatukan kawasan Daya, Pedir, Lidi, sampai Nakur. Kerajaan di Tanah Rencong ini terlahir dari gabungan dua kerajaan sebelumnya yaitu Lamuri dan Aceh. Atas dasar ikatan pernikahan antara Raja Lamuri dengan Putri Raja Aceh. Setelah resmi bergabung, kerajaan pun menciptakan kekuasaan baru dengan sebutan Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak pertama berdiri, Kesultanan Aceh sudah lebih dulu berlandaskan ajaran Islam. Penggagas sekaligus pendiri kerajaan Aceh yang menjabat sebagai raja pertama yaitu Ali Muhayyad Shah 1496 sampai 1530 Masehi. Regenerasi pemimpin untuk kerajaan Aceh terus berlanjut, mulai dari putra Ali Muhayyad Shah yaitu Salahuddin sampai berlanjut ke tangan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Menurut buku Kerajaan Aceh, zaman Sultan Iskandar Muda tahun 2008, karya Dennis Lambar, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami era kejayaan di masa kepemimpinan Iskandar Muda. Pada saat itu, Sultan Iskandar Muda sangat menolak keras bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh asing. Bahkan, ia sudah paham segala trik asing yang berupaya memanfaatkan sumber daya miliknya. Sejumlah tawaran kerjasama mulai dari Inggris, Portugis, hingga Belanda, tidak ada satupun yang diizinkan. Siasat Portugis, Belanda, sampai Inggris untuk merebut kekuasaan Aceh dibuat menyerah. Sampai akhirnya, mereka memilih ganti wilayah yang berimbas ke Pulau Jawa dan Maluku. Pada masa Sultan Iskandar Muda, cukup sukses dalam memperluas wilayah kekuasaan termasuk Semenanjung Malaya yaitu Johor, Perak, Melaka, Kedah, Patani, sampai sebagian besar Sumatera. Pada periode Iskandar Muda, berpengaruh besar pada kebudayaan Islam yang diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya. Sampai-sampai daerah ini mendapat julukan Selama Mekah atau sering disebut Serambi Mekah. Merujuk dari situs Pemprov Aceh, usai Sultan Iskandar Muda wafat pada Desember 1636, pada penggantinya kurang mampu mempertahankan kebesaran kerajaan. Kedudukan Aceh yang sempat dijadikan salah satu kerajaan terbesar Asia Tenggara mulai melemah dan semakin mudah dipengaruhi oleh luar. Kesultanan Aceh Darussalam kemudian terus menjadi incaran asing. Ketika bangsa Barat mulai menguasainya dengan perjanjian Traktat London dan Traktat Sumatera. Sikap penguasa bangsa asing untuk mendapatkan Aceh lebih nyata. Tepatnya pada 26 Maret 1873 saat Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Perang Sabli berlangsung selama 30 tahun. Itu membuat Kesultanan Aceh berakhir. Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah, terpaksa harus mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Setelah kejadian itu, wilayah Aceh masuk secara administratif ke Hindia Timur Belanda dan menjadi Hindia Belanda sebagai nenek moyang Indonesia. Ada banyak jejak peninggalan dari kerajaan Aceh yang masih bertahan dan bisa dilihat sekarang ini. Beberapa di antaranya ialah Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh, Taman Sari Gunungan, Benteng Indrapatra,
Meriam Kesultanan Aceh. Makam Sultan Iskandar Muda, uang emas kerajaan Aceh, sampai dengan hikayat Aceh berupa karya sastra. Kesultanan Aceh juga menguasai sektor perdagangan yang memiliki bandar niaga yang disinggahi para saudagar dari berbagai bangsa di dunia. Kehidupan masyarakat Aceh menjadi lebih makmur. Dalam catatan lain juga disebutkan Kesultanan Aceh menjadi pengekspor hasil bumi seperti beras, telah ada rempah-rempah dan lainnya. Sementara untuk aktivitas impor, Kesultanan Aceh mendatangkan kain dari India, porselen dan sutra dari Jepang dan Cina, serta minyak wangi dari Eropa maupun Timur Tengah. Pada tahun 1636, menurut ahli sejarah, kemunduran ini akhirnya membuat Kesultanan Aceh hancur secara perlahan. Di antara beberapa faktor penyebab runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam adalah 1. Tidak adanya pemimpin yang cakap setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda. 2. Terjadi perpecahan internal antara kaum bangsawan dengan kaum ulama. 3. Banyak negeri yang taklukkan yang memisahkan diri dari kerajaan Aceh termasuk Johor, Pahang, Perlak, Minangkabau, Siak, dan lainnya. Itulah kisah Kesultanan Aceh Darussalam yang mengalami masa kejayaan selama beberapa abad hingga mengalami keruntuhan. Semoga kisah ini bermanfaat dan memberi pengetahuan sejarah kepada kita semua.